Pembelajaran yang akan ditampilkan dalam video ini menggunakan model pembelajaran berbasis proyek dengan langkah-langkah sebagai berikut. Dengan menggunakan model tersebut, siswa belajar untuk memberi dan meminta informasi terkait tanggal, bulan, dan tahun dalam bahasa Jepang. Ohayou gozaimasu. おはようございます。おはようございます。今日はいい天気ですね。ああ、そうですね。じゃあ失礼。おはようございます。はい、assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kids. Baik. Selesai. お元気ですか？元気です。席を取りますね。Di dalam tahap menentukan topik, guru mengaitkan sekaligus mengingatkan kembali pembelajaran sebelumnya mengenai tanggal dengan proyek kalender yang akan dibuat oleh peserta didik. 席を取りますね。今日は何曜日ですか？水曜日です。はい、水曜日ですね。何日ですか？はい、津田さん。はい、10月7先生、7日。はい、じゃあ今日は10月7日です。ありがとう、二人さん、ラティパさん。今日は誰が来ませんか？Siapa yang masuk hari ini? いません先生。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ勉強始めましょうか。pada pertemuan kita sebelumnya, kita sudah berbicara tentang cara penyebutan tanggal. Tapi tadi ketika sensei bertanya tentang tanggal, ada beberapa di antara kalian yang kesulitan menjawab. Tanggalnya susah, Sensei. So desu ka? Kihi no uta, oboete masu ka? Sugihi no uta? 1日、2日、3日、4日、5日、6日、7日、8日、9日、10日、14日、19日、20日、24日、29日. Baik, topik kita hari ini tidak jauh dari penanggalan, yaitu cara menyebutkan waktu hari besar peringatan atau perayaan tertentu. Misalnya Hari Besar Nasional, kemudian awal tahun ajaran baru, dan hari ulang tahun. Pada tahap selanjutnya, peserta didik mempelajari unsur kebahasaan yang akan digunakan ketika mereka mengerjakan proyek. Untuk itu, peserta didik dibimbing untuk mencari informasi berkaitan dengan topik dari berbagai sumber. Baik, minasang. Adakah di antara kalian yang tahu apa arti kata ini dalam bahasa Indonesia? Baik,
Sensei akan putarkan video terkait dengan tema ini. Silahkan kalian perhatikan baik-baik. Kemudian kalau ada yang perlu dicatat, kalian catat. Ya, terutama tema kita hari ini tentang tanggal. Hai, mite kudasai. じゃあ女性動かして。はい。よし。あ、ちょっといい？秋葉先生の誕生日祝いをしようと思うの。お誕生日はいつですか23日木曜日ね。私は OK です。私木曜日はダメです。茶道教室があります。すみません。秋葉先生の予定は？先生は金曜日 OK。それじゃあ金曜日にいつものカラオケボックスでいい？ OK。何時がいいですか7時？確かこの部屋でいいんだよな。なんだ。お誕生日おめでとうございます。ありがとう。お誕生日おめでとうございます。ジョンセン、ソム、なんだ。いつも私たちのご指導ありがとうございます。今日はありがとう。さあ今日は100曲歌うぞ。森とんかつ泉にんにく言おうかな言わずに帰ろうかな。 Hai, ada yang bisa kalian dapatkan dari video tadi? Tanjobi kayaknya artinya ulang tahun, Sensei. Ada yang berpendapat lain? Hai, Latifah Sang. Saya setuju sama Dava, Sensei. Tanjobi artinya ulang tahun. Soalnya tadi di bagian akhir videonya kayak pada ngasih kejutan gitu. Ya, betul. Tanjobi itu artinya ulang tahun. Kalau ulang tahun berarti ada tanggalnya. Ada yang bisa menangkap tadi tanggal berapa? Saya tahu tadi ada tanggalnya, Sensei. Cuman saya nggak nangkep. Bisa nggak ya kalau misal videonya diulangin lagi, Sensei? Iya, Sensei. Ulangin aja, Sensei. Tadi nggak jelas. Sensei ulangi. Nggak jelas tadi. Baik, saya putarkan sekali lagi ya. Baik, ada yang tahu siapa tadi yang berulang tahun? Saya tahu. Hai. Tadi yang ulang tahunnya itu Akiba Sensei. So desu ne. Ada yang ingat tanggal berapa? Hai. 23 Nichi. Ya, betul. 23 Nichi. Tanggal 23. Baik, yang selanjutnya Sensei punya gambar satu lagi. Perhatikan baik-baik. Are wa nan no e desu ka? Hai, Vero-san. Itu gambar upacara Hari Kartini kan, Sensei? So desu ne. Karutini no hi desu. Kartini apa, Sensei? Karutini no hi desu. Oh, Kartini kan Kartini. Nohi itu hari ya, Sensei? Ya, betul. Hari bahasa Jepangnya hi. Jadi Karutini no hi artinya Hari Kartini, Sensei. so desu ne. Jadi kalau hari ibu bagaimana? Ibu bahasa Jepangnya haha. Sensei, berarti haha no hi ya, Sensei. So desu ne. Ii desu ne, Fito-san. Karutini no hi wa itsu desu ka? Sumimasen, Sensei, boleh minta tolong diulangin? Hai. Karutini no hi wa itsu desu ka? Hai. Tanya kapan ya, Sensei? Ya, betul. Atau kalian bisa bertanya, Karutini no hi wa nanichi desu ka? Hai, Kania-san. 4月21日。 Karutini no hi wa? カルティニの日は4月21日。
Karitini no hi wa 4月21日です。Hai, sugoi desu ne. Apa yang dilakukan pada hari Kartini? Upacara. Pakai kebaya. Ikut lomba, Sensei. So desu ne. Apa nilai yang bisa kalian ambil dari memperingati hari Kartini? Hai. Emansipasi wanita, Sensei. Kita diingatkan buat tidak nyerah sama nasib kita sendiri, jadi kita harus memperjuangkan masa depan kita. Ya, betul. Jadi jangan lupakan sejarah, karena berkat sejarah kita bisa berdiri di tempat kita sekarang. Oke? Ja, Suzuki Mashoka. Bagaimana dengan gambar yang selanjutnya? Are wa nan no e desu ka? Dari tulisannya sih itu kodomo no hi. Hi kan tadi artinya hari. Kalau kodomo apa ya, Sensei? Ya, betul Latifah-san. Itu tertulis kodomo no hi. Ada yang tahu apa artinya kodomo no hi? Sensei, kayaknya artinya hari anak-anak ya, Sensei? Ya, betul Maura-san. Terima kasih. Itu tulisan kanji yang ada angkanya dibaca apa ya, Sensei? Ada yang bisa membantu yang ikut pelatihan JLPT? Itu yang di atas itu ya? Itu tanggal bukan? Itu kayaknya tanggal 5 bulan 5 ya. Hai, betul. Itu tanggal 5 bulan 5. Ada yang tahu cara bacanya? Gogatsu Gonichi, Sensei. Bukan, Gogatsu Itsuka. Ya. Gogatsu Itsuka. Baik, kita sudah tahu nama perayaan dan juga tanggalnya. Nah, bagaimana kita berdialog tentang perayaan itu? Menanyakan kapan begitunya ya, Sensei? Ya. Kodomo no hi itsu. Sekali lagi. Kodomo no hi itsu desu. Artikel tanya. Kak. Kodomo no hi wa itsu desu ka? Hai, gambarimashita ne Kansa-san. Lalu jawabannya? Hai, Hilang-san. Gogatsu Itsuka. Katakan dengan baik. Kodomo no hi wa Gogatsu Itsuka desu. Hai minasan, futari ni pachi-pachi shite kudasai. Jadi, minasan, ketika kita ingin menanyakan tanggal dalam bahasa Jepang, bagaimana caranya? Misalnya menanyakan hari ibu. Haha no hi wa itsu desu ka? Baik, Ferencang. Jadi, sebelum artikel wa, kita letakkan hari yang kita tanyakan. Misalnya hari ibu atau haha no hi. Baik, lalu bagaimana kita menjawabnya? Juni gatsu ni Juni nichi desu. Hai, so desu. Terima kasih Kansa-san. Kansa-san hafal hari ibu pasti sering ngasih kado ya ke ibu. Hai, baik. Jadi jawabannya tinggal sebutkan tanggal dan tambahkan des sesudahnya. Wakarimashita ka? Baik. Selain dari gambar yang sudah Sensei tayangkan tadi, masih adakah peringatan yang lainnya? Betul, masih banyak lagi. Nah, tugas kalian adalah mencari informasi mengenai hari besar peringatan dan perayaan tersebut, baik yang ada di Indonesia maupun di Jepang. Hai. Akan lebih baik begitu. Tapi kalau tidak ada padanannya, tetap pakai istilah dalam bahasa Indonesia. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah apa yang menjadi topik kita, yaitu waktu. Jadi saat kalian mencari informasi mengenai hari peringatan itu, jangan lupa mencatat. Betul, bagus. Silakan kalian bisa mulai mencari.
Pada tahap menyiapkan pertanyaan arahan, guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk mengarahkan peserta didik pada proyek yang akan dibuat. Di dalam ilustrasi ini, siswa akan membuat kalender yang dilengkapi dengan beberapa perayaan di Indonesia dan Jepang. Baik, Sensei lihat kalian sudah mendapatkan informasi yang kalian butuhkan untuk topik kita hari ini. Selanjutnya, bagaimana cara kita menginformasikan hal tersebut pada orang lain? Sensei. Hai. Di kalender kan udah ada Sensei. Kalau libur nasional itu kan tanggalnya udah warna merah. Itu kalau hari peringatan yang ada di Indonesia. Kalau yang ada di Jepang, bagaimana teman kalian yang tidak belajar bahasa Jepang dapat mengetahui informasi mengenai hari peringatan yang ada di Jepang? Sensei, gimana kalau kita bikin semacam monthly plan, terus kita tempel di dinding kelas biar semuanya juga tahu. Tapi kalau tempel di kelas tuh, ya orang lain yang di luar kelas kita nggak bisa lihat. Gimana kalau di luar aja? Ide bagus, Vito-sang. Kalian harus memikirkan cara dan bentuk yang harus kalian bikin dan bersifat informatif bagi seluruh warga sekolah. Jadi apa yang kalian buat harus ada manfaatnya. Ingat, topik kita hari ini tentang waktu. Sekaligus kita belajar bahasa Jepang dan bersifat informatif bagi non-pembelajar bahasa Jepang. Jadi gimana ya, Sensei? Ada yang punya usul lain? Bagaimana kalau kita membuat kalender? Sepertinya dengan kalender semua unsur yang harus ada bisa dimasukkan. Iya tuh bisa, Sensei. Gimana yang lain? Pada setuju? Setuju. Pada tahap selanjutnya, peserta didik membentuk kelompok dan menyepakati waktu penyelesaian proyek. Kemudian, guru membimbing peserta didik untuk mendesain proyek, menyepakati kriteria hasil proyek dan penilaiannya, serta menentukan bahan dan alat yang diperlukan. Oke, kita sepakat ya bahwa proyek kita kali ini berbentuk kalender. Berapa lama waktunya? 3 minggu cukup ya, termasuk pertemuan kita hari ini. Kalian buat rencana dan jadwal kerja kelompok, lalu kumpulkan ke Sensei, agar Sensei bisa memonitor perkembangan proyek kalian. Sensei, Hai. jadi kita membuat kalender dalam setahun, Sensei. Bagaimana baiknya? Tapi kalau yang namanya kalender, pasti setahun kan? Iya tuh, mending setahun aja. Jadinya kita bikinnya berkelompok, nggak perlu satu orang bikin satu aja gitu. Setuju tuh, Vero. Boleh, Sensei? Boleh, kenapa tidak? Serewa idea desu. Sensei, kalau jumlah kelompoknya disesuaikan jumlah bulan gimana, Sensei? Jadi nanti satu kelompok bertanggung jawab 1 bulan. Anak-anak, ide kalian bagus sekali. Kalian harus ingat, ketika kalian membuat kalender, kalian harus memperhatikan ukurannya. Pastikan semua informasi dapat terbaca dengan baik. Bagaimana kalau ukuran kertasnya A1 pakai kertas manila? Gimana? Mending seukuran kalender dinding aja, terus kertasnya pakai kertas yang glossy itu. Boleh tulis tangan, Sensei? Boleh, sepanjang kalian menyesuaikan alat tulis dengan kertasnya, agar hasilnya bagus. Apa yang disebutkan Sensei tadi masuk ke dalam kriteria penilaian, Sensei? Betul, Dava-sang. Menurut kalian, ada yang perlu ditambahi atau dikurangi? Kayaknya itu sudah cukup, Sensei. Sensei, kalau misalnya pas persiapannya juga dinilai gimana? Soalnya kan ini kelompok, jadi takutnya nanti ada anggota kelompok yang nggak kerja gitu, Sensei. Bagaimana dengan yang lain? Kalian setuju dengan pendapat Wisnu-sang dan Feren-sang? Pada tahap selanjutnya, peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk pembagian tugas dan membuat jadwal pengerjaan proyek. Pembuatan jadwal dan target pengerjaan proyek dibebaskan pada peserta didik. Akan tetapi, sebaiknya guru tetap memberikan batasan yang jelas.
Pada tahap ini, peserta didik menyelesaikan proyek secara berkelompok sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat di tahap sebelumnya. Sementara itu, guru berperan sebagai observer yang memonitor perkembangan pengerjaan proyek setiap kelompok. Selain itu, guru juga sebagai fasilitator yang membantu peserta didik jika mengalami kesulitan dalam hal kebahasaan atau teknis. Rin, tadi Hinamatsuri tanggal berapa ya? Aku lupa ya. Hinamatsuri, berarti Jepang ya? Sebentar. Hai, Nihongo de itte kudasai. Katakan dalam bahasa Jepang. Tadi percakapannya kan sudah kalian pelajari sebelumnya. Coba ulangi sekali lagi. Hinamatsuri wa itsu? Coba yang lebih baik dan lebih lengkap. Hinamatsuri wa itsu desu ka? Hai, Darin-san. Benar Sensei. Hinamatsuri wa Mika. Hinamatsuri wa Sangatsu Mika desu. Hai, ii desu ne. Coba terus gitu ya. Arigatou Sensei. Pada tahap menguji hasil dan penilaian, peserta didik mempresentasikan kalendernya di depan kelas untuk mendapatkan umpan balik. Selanjutnya, mereka menyempurnakan kalendernya dan menyatukan hasil kerja setiap kelompok menjadi satu kalender yang utuh. Kalender tersebut kemudian dipasang di area publik sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar. Baik, sekarang saatnya mempresentasikan kalender yang sudah kalian buat. Adakah yang menjadi sukarelawan untuk maju lebih dulu? Hai, kelompoknya Arya-san, silakan. Watashi tachi no kalenda desu. 12月です。クリスマスは12月25日です。Libur musim dingin sekolah dimulai pada tanggal 12月26日です。以上です。ありがとうございます。本当に強かったですね。質問がありますか? Ada yang mau bertanya? Apa libur musim dingin sama dengan libur akhir semester? Libur musim dingin sama Natal tuh digabung jadi satu, sedangkan libur semester nanti ada di akhir April. Oh begitu, terima kasih. Hai, ii desu ne. Pada tahap berikutnya, guru mengevaluasi proses dan hasil pengerjaan proyek. Bersama-sama dengan peserta didik membahas kesulitan dan kemudahan saat pengerjaan proyek dan diakhiri dengan penilaian diri terhadap kinerja yang sudah dilakukan. Anak-anak, sekarang kita akan merefleksikan pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Saya ada evaluasi, silakan kalian isi pendapat kalian mengenai pembelajaran tentang pembuatan kalender. Ito-san, bisa dibantu? Baik anak-anak, terima kasih atas kerjasama yang baik di antara kalian, sehingga kegiatan proyek ini berjalan dengan lancar dan menghasilkan sesuatu yang positif. Walaupun ada beberapa hambatan dan kesulitan, tapi kalian berhasil mengatasinya dengan baik. Sensei bangga sekali dengan kalian. Tepuk tangan untuk kita. Seperti kesepakatan kita di awal proyek, kalender kalian akan ditempelkan di lingkungan sekolah. Setelah jam terakhir, kalian bisa melakukannya bersama-sama. Demikianlah pembelajaran bahasa Jepang berbasis proyek untuk materi waktu. Setelah menonton video ini, diharapkan guru dapat mengadopsi atau mengadaptasinya ke dalam konteks pembelajarannya.